warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda Ibu semua. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Fadil. Ada Fadil? Belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa susah. Terima kasih kepada Fadil yang telah memimpin doa. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada Anda Ibu semua yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan kelompok kita kali ini dengan senang hati, dengan sukarela. Selanjutnya Ibu mau perkenalan dulu. Ada istilah kan kalau nggak kenal maka kata saya. Jadi perkenalkan, nama Ibu Imal Isma, bisa dipanggil Ibu Imal. Selanjutnya Ibu mau perkenalan Anda Ibu semua juga belum ada yang kenal kan, perkenalan, sebutin nama lengkap dan nama panggilan. Oke? Oke, Ma. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok kita kali ini yaitu untuk melatih komunikasi Anda semua. Gimana caranya agar Anda bisa berpendapat, cara mengungkapkan pendapat dengan baik, kemudian juga menambah wawasan baru dan pemahaman baru agar bisa mencegah dari apa yang nanti materi yang akan kita bahas. Nanti Anda bisa mengetahui pemahaman baru dan pencegahannya. Kemudian juga bisa meningkatkan kepercayaan diri dan mengembangkan kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri Anda semua. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu ada namanya kerahasiaan, mana apapun yang ada di dalam bimbingan kelompok ini hanya kita dalam kelompok yang mengetahuinya. Jadi Ibu pun tidak akan menyebarluaskan apapun kita dalam kelompok ini, baik identitas Anda semuanya dan juga pembahasan kita. Dan begitu pun Anda semua yang tidak menyebarkan, karena apapun yang ada dalam kelompok itu ada namanya kerahasiaan. Oke, sepakat? Nah, nanti untuk bimbingan kelompok ini nanti Ibu akan menyampaikan sebuah topik yang akan kita bahas, kemudian nanti yang ada diminta untuk menyampaikan pendapatnya yang akan kita bahas dan kita mencapai sebuah kesepakatan dari hasil pembahasan kita nanti. Bisa dipahami? Baik. Untuk kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini akan dilaksanakan 1 jam atau 45 menit. Jam atau pelajaran itu 45 menit. Jadi nanti 45 menit ke depan kita akan melaksanakan diskusi. Oke? Selanjutnya kita agar mencair suasana tadi dan mempererat silaturahmi kita juga, mempererat pertemanan kita juga. Ibu mau ngajak Anda semua SPRIKI-nya itu rangkai nama beserta hobi. Jadi nanti Ibu sebut ini nama Ibu Imal. Ada yang pernah main kayak gitu belum? Rangkai nama. Sebenarnya ada yang pernah ikut bimbingan kelompok di sekolah sebelumnya, belum pernah. Berarti ini pengalaman pertamanya ya. Nah, betul. Nanti yang terakhir berarti nyebutin, misalnya nanya yang terakhir nanti nanya nyebutin dari sampai ke nanyanya sendiri, paham? Nah, nanti misalnya Ibu Imal, intinya traveling misalnya, jadi Ibu Imal traveling, mau ke kiri dulu atau ke kanan? Kanan. Kiri kanan. Kanan. Ya nanti ke bawah kanan. Ya, kanan aja. Tadi kan udah kanan, kiri lagi. Semoga kuat ya, melatih kekuatan dan kefokusan kepalanya. Siapin masing-masing satu orang hobinya. Kalau bisa jangan sama, kan? Aman? Udah nyiapin? Imal traveling. Dari Ibu. Nanya nyebut Ibu lagi. Imal traveling. Jadi nanya. Mau traveling.
mendengarkan musik, fisika, membaca buku, bela diri, berarti ini deh bermain game, remote, tenis, hadir bermain game, remote tenis, olahraga model, jadi pulang lagi ya semoga benar 5 traveling, nyanyi, musik, bisa membaca buku, Queen bela diri, Fadil bermain game, Rema main tenis, Yolan model, Tasya tadi basket. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan tadi bimbingan kelompoknya yang nanti contoh-contoh topik yang akan kita bahas itu misalnya ini contohnya aja ya, misalnya itu kayak kenakalan remaja, bullying, gitu. Nanti itu akan memberikan satu topik pembahasan yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya apakah Anda sudah siap semua untuk mulai kegiatannya? Siap. Nah, untuk topik kita kali ini akan membahas mengenai media sosial. Di sini ada yang menggunakan media sosial? Ada? Semuanya menggunakan media sosial? Ada media sosial apa aja yang Anda tahu? Coba tunjuk tangan yang mau mengumumkan. Boleh dari Queen? Oke. Ada lagi yang belum disebut? Yang digunakan YouTube dulu. Ada lagi? Telegram. Ada lagi yang belum disebutin? Ada yang main Tinder, chat dan lain-lain. Sosial media yang digunakannya yang umum saja. Kenapa penting untuk mengangkat tema media sosial ini? Karena menurut media sosial ini sangat lagi tren di zaman sekarang. Sekarang kita sekolah sudah menggunakan gadget semua kan, semuanya pakai gadget semua dan semuanya memiliki akun sosial media yang lebih dari satu akun. Itu sendiri itu ada WA, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, itu yang Telegram seperti itu 6. Satu orang aja bisa memiliki lebih dari 3 akun, ya kan, lebih dari 3 media sosial. Dan itu tentunya akan ada dampak atau manfaat yang tersembunyi dari aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Ibu ingin anak-anak ibu semua memahami apa sih media sosial, apa sih aplikasi yang Anda pakai itu, apa sih manfaatnya untuk Anda dan bagaimana dampaknya dan harus Anda lakukan dalam menggunakan media sosial tersebut. Nah, di sini ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu media sosial? Sebagai alat komunikasi kita yang media online. Ada lagi tambahannya? Selain bisa jadi alat komunikasi juga jadi alat mencari uang, atau marketplace. Ada lagi tambahannya? Apa itu media sosial? Media sosial tadi itu sebagai alat sarana komunikasi yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal juga, salah satunya selanjutnya apa yang tahu fungsi dari media sosial, manfaat dari media sosial, dari media sosial
dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sekolah. Ada di sini yang orang yang merantau, yang orang tuanya nggak tinggal di rumah, ada yang kosan atau yang LDR-an, ada salah satu sosial media itu. Nah, selanjutnya tadi kita udah bahas soal pengertian sosial media sama fungsi dari sosial media itu. Kira-kira apa sih dampak positif dari kita menggunakan media sosial? Kira-kira kenapa orang lagi begitu? Biasanya kita nyari barangnya gimana? Namanya gitu, atau masukin foto gambarnya itu bisa muncul. Biasanya aplikasi apa aja yang kalian gunakan untuk download? Terus satu-satu apa tadi? Terus ada apa lagi? TikTok Shop, apa lagi? Tokopedia, TV, betul. Zalora, Bukalapak, betul. Zalora, apa lagi? Instagram bisa nggak sekarang mau jual Instagram? Dan juga kan Facebook sekarang udah ada Facebook juga kan, yang kayak Facebook Pro yang bisa upload info juga kan, bisa jualan. Itu ada dampak dari dan selain itu jualan apa lagi kira-kira? Luas kemana biasanya aplikasi apa yang digunakan? Snapchat. Nah itu biasanya kalian menggunakannya gimana? Itu apa? Snapchat itu dari negara-negara lain. Mainbot itu gimana? Coba satu-satu jelasin kayak gue, mainbot itu gimana? Oh, di situ bisa jadi pasang foto. Itu tuh webnya sendiri gitu. Terus apa lagi? TikTok, TV, apa lagi? Itu apa? Aplikasi kencan itu gimana? Itu nanti swipe. Berarti kita bisa berkomunikasi dengan mereka, bisa lihat wajah, bisa telepon video call juga di aplikasi. Bisa juga. Kalau yang buat nggak bisa. Oh, karena dia gitu ya. Iya, itu kayak aplikasi robot kalau dikasih jadi aplikasi yang anda semua pakai tadi kan kira-kira berapa satu orang berapa aplikasi? Saya berapa aplikasi sosial media? Instagramnya ada berapa akun? Satu akun. WA-nya dengan satu media sosial aja kita bisa bikin beberapa akun kan, yang ada yang bilang second account, bahkan ada akun fake, ada ya kalau 5 akun berarti 5 account sampai 5 account. Nah, jadi ya kan ada berapa akun? Ada berapa media sosial yang digunakan? Apa aja?
Tahu nggak orangnya asalnya dari mana? Dari Amerika Serikat. Usianya tahu, cowok. Ada yang pernah lagi? Grup apa? Di aplikasi? Oh, grup tadi. Itu di WA, Telegram? Di WA. Berarti orangnya orang mana? Orang Malaysia pernah sampai ngobrol? Nah, gimana pengalamannya bisa komunikasi dengan orang luar negeri melalui media sosial? Itu tahu cewek cowoknya tahu cewek usianya tahu nah itu kata sama-sama nah, sekarang nggak lagi itu tahun berapa kalau lagi komplain nah ya lo zamannya komplain ada yang namanya trainer lain coba satu-satu pengalamannya main Telegram, main Facebook. Oke, kayak kita memerankan idol Korea itu dari selalu ketemu sama orangnya Indonesia aja tuh. Selain Lorde ada aplikasi lain yang pernah coba? Itu gimana? Dari situ bisa punya banyak teman juga ya. Ada lagi? Upaya di situ. Pengalamannya ada teman di sana. Ada kampung juga. Sampai sekarang ada yang masih bertemanan sama teman-temannya. Masih jauh. Jadi dari aplikasi tadi, nah itu kan dampak positifnya kita punya banyak teman. Kira-kira kalau dampak negatifnya ada yang tahu dampak negatif dari bermedia sosial? Bisa teman-temannya yang tahu? Bisa? Kayak ulang. Jadi kecanduan jadi malas pengennya scroll terus lagi memang ada dampak dari media sosial oh iya jadi fokusnya ke HP jadi nggak mau bersosialisasi masih ada dampak negatif dari media sosial kuota jadi habis boros kan terus apa lagi kira-kira ada nggak yang di lingkungannya sekarang sedang mengalami hal kayak gitu? Ada yang bisa jelasin contohnya pengalamannya? Adanya cewek cowok SMP. Ada lagi pengalamannya teman di kelas? Ada lagi? Ada yang bisa diberikan apa dampak negatifnya tadi dari yang sudah disampaikan tadi? Apa aja tadi dampak negatifnya?
sosial sampai orang sakit hati, bahkan sampai ada yang bullying. Apalagi kalau melihat pada di media sosial yang kira-kira berbahaya nih, yang bisa jadi yang orang bebas betul. Indonesia kan sekarang mulai meninggalkan budayanya untuk kita yang ada di media sosial dan meninggalkan agamanya yang ada di media sosial. Apalagi gengsi. Sekarang itu ada istilahnya flexing. Ada yang tahu apa itu flexing? Memamerkan kekayaan. Ada lagi? Flexing. Ada lagi? Memamerkan harta orang tua, benar. Kadang dia pamer tapi nggak tahu itu apakah pencapaian dia sendiri atau bukan. Kita boleh memperlihatkan pencapaian kita, tapi ya sewajarnya gitu kan, karena ketika kita terlalu berlebihan itu juga akan ada dampak negatifnya. Sesuatu itu nggak ada yang boleh berlebihan, sesuatu itu sewajarnya saja. Kalau berlebihan nanti orang pajak, gitu kan, dicuri orang pajak. Ada lagi? Ada yang suka flexing? Ada yang gengsinya tinggi kayak telepon, itu juga gengsinya tinggi. Padahal dengan HP apapun kita tetap bisa WA-an, kita bisa media sosial, kita bisa TikTok-an, kita bisa gitu-kan. Nah, ada lagi? Ada lagi tambahannya. Nah, tadi kan ada dampak negatifnya nih, udah kita sebutin dampak negatifnya. Gimana caranya agar kita bijak dalam media sosial supaya kita tidak terkena dampak negatif tadi? Aplikasi Hungry. Nah, ada aplikasinya juga berarti yang bisa membantu. Cuma itu sama tinggalin HP-nya. Jadi kalau ngumpul teman-teman nggak tinggalin HP. Dan peraturan kayak gitu ya. Circle-nya ada lagi. Ada lagi? Zeki, Rema? Ya, kan tadi ada cerita nih, namanya adik-adiknya. Udah coba belum cara adiknya tadi? Dia juga ada kesibukan, jadi panjang lama dikasih kesempatan untuk ada lagi coba dikasih cara nih biar mengurangi intensitas penggunaan media sosial. Kira-kira nih kalau ada punya keluarga lagi atau punya adik semua di sini, punya adik semua, jadi kalau boleh, kalau Tasya enggak, Unsu, iya Unsu. Gimana caranya supaya atau diri kita sendiri? Sekarang kan kelas 10, bentar lagi kelas 11, kelas 12 itu udah mulai fokus belajar kan? Atau nanti malam, setiap malam kalau harus ngerjain PR masih suka 15-an scroll TikTok. Nanti lah PR-nya scroll terus 10 menit, 10 menit sampai 5 jam. Ya kan, kalau udah jadi 11. Gimana cara kalian semua kira-kira mengatasi itu, atau mencegah supaya tidak masuk ke dalam dampak negatif? Kira-kira tapi selama harus dipaksa bisa menahannya, bisa. Ada lagi yang lain?
ikuti tren mana yang harus kita tinggalkan. Bisa kayak kadang ada semua tren, nggak semua tren itu bisa diikuti. Kita sepakat ya untuk bisa menjaga dan mengontrol diri kita untuk bisa mengatur waktu dalam media sosial, bisa memilah konten yang memang harus ditonton dan yang harus diikuti, di tren-tren mana yang harus kita ikuti dan tinggalkan, dan memilih-milih apa yang harus kita buat saat kita berpendapat di media sosial. Kita boleh mengungkapkan pendapat kita di media sosial, pendapat kayak bertanya atau apa komentari, tapi ini kan bisa memiliki waktu yang lebih berjaya lagi agar bisa diterima oleh semua orang. Nah, selanjutnya sebelum kita menutupi akhir video ini mau ice breaking dulu. Macam mana? Ada yang punya ice breaking di mana? Nomor satu, jangan. Itu tadi itu nak nyebut, misalnya kayak seorang punya satu anak kita disebutin dia berdiri tapi nggak, kira-kira bisa ya? Misalnya nanti bisa angka satu, ibu sebut angka satu, nanti Rizka berdiri pasti kayak gini aja, kayak gini aja, terus nyebutin angka lain. Misalnya angka 3, siapa nanti yang punya angka 3, jadi dia itu pas Rizka nyebut angka 3 misalnya, Rema yang berdiri, Rizka duduk lagi. Dikasih lagi, bisa? Ya, nah, angkonya acak-acak aja, jangan berurutan 1, 2, 3. Bisa ada ngafalnya kalau acak-acak. Kita mau genap aja, angka genap aja, bebas, angkanya bebas mau berapa? Bebas angkanya berapa? Angka genap. Ini ya 8, 6, 4. Ingat angkanya angka berapa dulu? Catat dulu. Wah, ini jadi yang salah bisa bilang berapa? 8, 6, 4, 2 kan? Kalau lagi 10, 2, bisa? 12. Bisa dimulai? Konsentrasi udah ingat semua? Ibu sebutin aja ya. Ibu sebutin perhatiin ya. 8, 6, 4, 10, 2, 12, 18, 20. Oke? Oke? Ibu sebutin ya. 10. Sebutin, langsung sebutin. 20. Langsung sebutin. 4. Mana peregangannya? Siapa? Udah oke? Udah mulai cair lagi? Udah nggak ngantuk lagi?
siapa yang bisa menyampaikan atau merefleksikan mulai dari tadi apa ini media sosial sampai cara kita supaya tidak mencegahannya. Siapa yang bisa? Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Rizka bisa? Ikutin aja dari apa di media sosialnya. Facebook. Ini acara mengatasi terus membantu orang tua, lalu menambahkan relasi-relasi. Nah, tadi yang Anda Ibu sampaikan semua itu sudah benar. Berarti Anda sudah memahami tadi apa itu media sosial dan sudah bisa mengontrol dirinya untuk bisa mencegah agar tidak terhadap media sosial. Jadi media sosial itu bisa sebagai alat komunikasi kita untuk berinteraksi dengan orang lain, baik yang di dalam negeri, baik itu yang dekat maupun jauh. Dan juga sekarang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Dan fungsinya juga fungsi atau dampak positifnya bisa jadi ladang kita mencari rezeki atau orang jualan, lingkungan Anda juga bisa menambah uang jajannya juga kan, bisa menambah pertemanan, menambah pengetahuan juga, media sosialnya menambah wawasan dan bisa melatih meningkatkan kepercayaan diri dengan bikin TikTok, bikin konten yang meningkatkan kepercayaan diri dan melatih skillnya yang punya skill kan, yang punya hobi nari, hobi nyanyi, hobi game itu bisa disalurkan dengan media sosial. Selanjutnya dampak negatifnya tadi itu bisa alasan, bisa meninggalkan pekerjaan, kecanduan, menutupi diri, tidak bergaul dengan lingkungan sekitar, menjadi introvert dan lain-lainnya. Dan bahkan juga itu bisa menjadi penyakit tadi karena kita tidak berinteraksi dengan orang lain. Cara mengatasinya agar teman-teman cara mencegahnya agar teman-teman tidak terkena media sosial itu dalam mengontrol dirinya, mengatur waktunya, kemudian berkomunikasi dengan orang lingkungan sekitar, mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Tadi dari yang sudah kita diskusikan, gimana perasaan Anda Ibu semua setelah melakukan diskusi ini? Coba Tatara, jadian rumah. Nah, terus apa lagi? Seru, ada lagi? Dapat wawasan baru, pemahaman baru. Kenapa ya? Pengalaman baru. Nah, jadi lebih paham, dapat pemahaman baru. Sosial lagi. Kegiatannya Ibu Aktivi, mohon Anda Ibu semua untuk mengisi masing-masing aktivitas satu aktivitas tentang pemahaman baru yang Anda dapat dari media sosial. Saya ada penanya tadi. Kasih nih, masing-masing isi panggilannya.
Sudah? Sudah? Emang nanti kamu? Mainan dulu kamu nak. Anak-anak kompetisi semua kayaknya udah paham semua, udah ada pemahaman baru semua. Jadi kegiatan kita udah di penghujung nih, udah di semua juga tadi udah di evaluasi. Kegiatan kita udah di penghujung, udah mau terima kasih buat anda semua, apresiasi buat anda semua yang aktif, yang udah berani mengungkapkan pendapatnya, yang berani bersuara, komen, terus juga itu pengen tanya gimana kesan dan pesannya dari bimbingan pokok ini, kesannya, kesan terhadap bimbingan pokoknya, dan pesan yang ingin disampaikan. Sering-sering aja lagi. Oh, ada lagi. Asik, menyenangkan. Kira-kira kemajuan apa nih yang didapat karena ada itu dapat dari kegiatan ini? Kemajuannya jadi lebih pede, jadi lebih pandai, lebih bersuara. Oke, ada lagi? Jadi lebih pede, jadi lebih berani bersuara, jadi lebih akrab juga sama teman-temannya yang lain kan. Jadi akrab banget, jadi bestie kan, mana tahu setelah ini kan. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan komunitas kali ini, Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Dari dia memimpin doa, terima